Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum dan sesudahnya marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat sehat, nikmat kesempatan, rezeki yang paling besar di dalam diri kita yaitu nikmat kesempatan hidup dan nikmat sehat. Semoga kita bisa mensyukurinya dan digolongkan dari golongan orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Dan saya cuma berharap semoga Allah menggerakkan jari Anda, wahai saudaraku, untuk mensubscribe channel ini. Semoga menjadi channel yang bermanfaat. Apabila Allah tidak menggerakkan, saya ikhlas lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Semoga channel ini channel yang menjadi channel yang barokah. Amin. Sebelum saya lanjut, marilah kita berdoa untuk negara ini sebagaimana dicontohkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu negara Mekah dalam keadaan gersang, keadaan pailit, keadaan yang tandus, tidak ada hujan. Lalu turun ayat dan berdoa Nabiullah Ibrahim waktu itu dengan bacaan Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Seketika itulah beliau Nabi Ibrahim dikabulkan doanya sehingga ada hujan, menjadi subur buminya, dan yang tadinya tandus menjadi tumbuh suatu tumbuh-tumbuhan, makanan dan buah-buahan. Maka dari itu itba kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga negara Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Dan setelah berdoa doanya Nabi Ibrahim, kita minta ampun kepada ibu dan bapak kita, kepada guru-guru kita, kepada golongan mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khususan min baladi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran, astaghfirullahal-azim li abi wa ummi, astaghfirullahal-azim li abi wa ummi, astaghfirullahal-azim li ustadi, astaghfirullahal
ustadzi astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Semoga dosa-dosa kita dengan bacaan istighfar, dosa kepada kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dosa dari guru-guru yang mengajar kita, yang tadinya kita tidak tahu. Entah guru ngaji, entah guru di sekolah, guru-guru yang membimbing kita. Semoga dosa kita juga diampuni apabila ada kesalahan. Dosa pada golongan kaum mukminin mukminat juga Allah mengampuninya. Dosa kepada kaum muslimin muslimat juga Allah mengampuninya. Mari kita belajar bersama sebagaimana beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusalluna wala yusalluna. Banyak orang melakukan sholat tapi tidak ada nilainya sholat. Isya kelihatannya melakukan sholat. Subuh juga tidak meninggalkan sholat. Duhur juga tidak meninggalkan sholat. Asar juga tidak meninggalkan sholat. Sampai maghrib juga menjalankan sholat. Tapi walayu sholun, tidak ada nilainya sholat. Kenapa seperti itu? Sudah menjalankan sholat, tidak meninggalkan sholat, tapi walayu sholun, tidak ada nilainya sholat. Ragangannya sholat, tapi hatinya tidak sholat. Kelihatannya sholat, tapi tidak ada isinya dalam sholat. Mari kita kupas bersama agar kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang wawailul lil musolli naladina hum an sholatihim sahun. Neraka wel itu diberikan bagi orang yang sudah melakukan sholat, tapi di dalam sholatnya itu tidak ada nilainya. Mari kita buka bersama. Aswa'an nasi syariqotal ladzi yasriku min sholatihi la yutimma ruku'aha la yutimma sujudaha la yutimma khusyu'aha. Sejelek-jeleknya pencuri itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Seburuk-buruknya pencuri itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Kitab Jami' Sohir. Beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi fatwa dawuh kepada umat yang dimana aswa'an nasi, seburuk-buruknya orang, buruk-buruknya manusia,
sejelek-jeleknya manusia itu adalah syariqatal lati yasriku, yaitu golongan manusia yang mencuri. Min solati, dari sholatnya. Itu min, ada kata min jins, ada penumpang. Min solati, dari sholatnya orang itu. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya pencuri, sejelek-jeleknya pencuri? Itu orang yang mencuri dalam sholat. La yutimma ruku'ah, karena tidak sempurna rukunya. La yutimma husu'ah, karena tidak sempurna sujudnya. La yutimma husu'ah, karena tidak sempurna khusyuknya. Bagaimana supaya kita itu tidak digolongkan pencuri? Karena bahas sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, dan sempurnanya khusyuk itu dibilang-bilang oleh orang awam itu sangat sulit. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Jami'i Shohir, kitab Mafatihul Ghaib, diterangkan. Ihya Ulumuddin juga menerangkan ada 3 titik khusyuk yang dilakukan oleh orang-orang yang masih belajar supaya sholatnya tidak digolongkan dari golongan orang yang paling buruk, orang yang jelek, pencuri yang paling buruk, jelek-jeleknya pencuri. 3 titik khusyuk letaknya di mana? Yaitu khusyuk dalam takbiratul ihram pertama. Waktu kita sholat, kita membaca Allahu Akbar, usahakan itu khusyuk. Jangan mikir kemana-mana, hanya Allah. Haulillah wa quwatillah. Rasakan dalam batin dan pikiran kita bacaan takbir. Dengan kebesaran Allah saya bisa sholat. Dengan kebesaran Allah saya bisa melakukan kebaikan. Dengan kebesaran Allah saya bisa menjalankan sholat dengan nikmat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama harus bisa khusyuk. Walaupun lainnya masih belum bisa, itu sudah baik dan sudah tidak digolongkan sejelek-jeleknya pencuri. Yang kedua, dalam bacaan suratul Fatihah, itu dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus khusyuk. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu harus khusyuk. Usahakan jangan mikir duniawi, jangan mikir kemana-mana, dirasakan dalam hati dan pikiran kita. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena di bacaan itu apabila kita memikirkan sesuatu, bukan pertolongan Allah yang datang. Itu usahakan. Kalau belum bisa khusyuk keseluruhan. Yang pertama takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar. Yang kedua dalam setiap membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan yang ketiga, itu dalam khusyuk dalam bacaan syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu dalam Fatihah, dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, yaitu dalam bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bagi para pembelajar supaya tidak digolongkan sejelek-jeleknya pencuri, belajarlah khusyuk dalam 3 titik dulu sebelum belajar yang selanjutnya khusyuk semua. Karena ada teorinya, karena ada ilmunya. Semua amal ibadah itu harus tahu ilmunya. Agar supaya apa? Agar supaya apapun yang kita amalkan itu tidak mardud, tidak ditolak oleh Allah. Karena kata Allah, siapapun yang menjalankan suatu ibadah tidak tahu arah tujuannya, cara ilmunya amal, ngamalain ilmu, ngamalakan ilmu tidak tahu, itu mardudatun ditolak, latuk balu, sama sekali tidak diterima. Jadi capek tapi tidak ada apa-apanya, tidak dapat apa-apa. Seperti dawuhnya Rasulullah, yusalluna wala yusalluna, kelihatannya sholat tapi tidak ada nilainya sholat. Selanjutnya, kalau sudah paham 3 titik khusyuk bisa melakukan, mari kita sempurnakan sholat. Bagaimana kita bisa menjalankan sholat dari awal sampai salam tetap khusyuk, selalu ingat kepada Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi, ngendikane beliau Nabi itu, aswa'an nasi syariqatal ladzi yasriku min sholatihi la yutimma ruku'aha la yutimma sujudaha la yutimma khusyu'aha. Sejelek-jeleknya pencuri itu orang yang mencuri dalam sholat, karena la yutimma ruku'aha, tidak sempurna ruku'nya, la yutimma sujudaha, tidak sempurna sujudnya, la yutimma khusyu'aha, tidak sempurna khusyuknya. Kalau ruku seperti dasarnya ruku, kalau diletakin papan di dalam ilmu fikih, ilmu syariat, kalau diletaki papan di atasnya tidak jatuh, itu udah sempurna. Kalau ruku sempurna seperti itu, anak kecil itu bisa. Ruku itu makna tunduk, menundukkan pangrungu, paningal, pangambu, pangroso, obah meneng dari batin. Itu hanya tunduk kepada Allah, perasaan, pikiran. Tidak hanya jasmaninya yang ruku, tapi rohaninya, nyawanya, ruhnya itu ruku pada Allah, perasaannya. Yang kedua, la yutimma sujudah, tidak sempurna sujudnya, itu dikatakan sejelek-jeleknya pencuri. Bagaimana sujud, menyujudkan pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan, disujudkan kepada Allah. Kalau sujud seperti ahli fikih, seperti ulama umumnya menerangkan seperti itu, anak kecil itu bisa, umur 1 tahun bisa sujud dengan sempurna. Apakah seperti itu? Yang terakhir, itu la yutimma khusyu'a, tidak bisa menyempurnakan khusyuknya. Berarti keseluruhan itu masih dikatakan sejelek-jeleknya pencuri. Bagaimana caranya? Sumbernya adalah dalam adzan. Kita belajar kepada muadzin, yang dimana setiap muadzin membunyikan takbir, pasti orang yang mendengarkan mengikuti Allahu Akbar,
Asyhadu alla ilaha illallah. Jawab sang pendengar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama aja jawabnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di detik hayya 'alas sholat, mari hidupkan sholat, kok tidak menjawab hayya 'alas sholat, balik la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti poin titiknya, rahasianya, kita bisa melakukan sholat itu hanya daya kekuatan Allah. Kita bisa khusyuk, bisa sempurna, bisa ruku dengan sempurna, bisa sujud dengan sempurna, bisa khusyuk dengan sempurna, hanya daya kekuatannya Allah. Lah itu disuruh ringkas. Begitu takbiratul ihram pertama, la haula wala quwata illa billahil azim, itu dibaca di pikiran dan hati. Lesan membaca apapun seperti takbiratul ihram pertama, kabir walhamdulillah, membaca surat Fatihah, pikiran dan hati membaca haulillahi wa quwatillah. Haulillah itu maknanya dayanya Allah, wa quwatillah kekuatannya Allah. Jadi tidak bisa mikir kemana-mana karena pikiran dan hati itu disuruh membaca haulillahi wa quwatillah seperti adzan itu tadi. Mari hidupkan sholat. Tidak akan bisa menghidupkan sholat tanpa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, mari kita jalankan. La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin bisa, tidak mungkin sanggup manusia tanpa daya kekuatan Allah. Melihat, mendengar, berucap, itu tidak akan mampu manusia. Makanya jangan sombong. Kembali lagi, begitu takbiratul ihram pertama, lesan membaca Allahu Akbar, hati sudah mulai dan pikiran membaca haulillah wa quwatillah. Praktek. Kalau praktek pertama itu masih sulit, tapi kalau sudah terbiasa, nggak ada kesulitan. Karena Allah pasti menuntun. Allahu Akbar, pikiran dan hati membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, pikiran dan batin haulillah wa quwatillah. Daya kekuatanmu ya Allah. Saya bisa membaca Fatihah, saya bisa khusyuk, saya bisa melakukan ibadah dengan baik, saya bisa taat dengan baik, saya bisa patuh kepadamu dengan baik ya Allah. Haulillahi wa quwatillah, dengan daya kekuatanmu ya Allah. Sampai akhir, sampai salam tetap membunyikan haulillahi wa quwatillah. Karena semua itu hanyalah daya kekuatan Allah. Manusia hanya dijalankan. Apabila kita sudah paham ilmu khusyuknya, maka kita akan merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Bayangkan, sholat itu pondasi, di mana apabila sholatnya itu bisa sempurna, maka amal-amal lainnya itu diterima semua. Tapi jikalau amalnya sholat rusak, amal-amal lainnya ikut rusak. Makanya as-sholatu umul ibadah. Sholat itu ibunya ibadah-ibadah lain. As-sholatu nurus samawati wal ard. Beliau Nabi bersabda bahwa sholat itu cahayanya langit dan bumi. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berhati-hatilah, belajarlah pada sholat. Karena inti dari semua ibadah itu ada pada sholat. Semoga kita semua ini selalu mau belajar dan belajar. Agar apa? Agar kita itu bisa membuang kebodohan dalam pikiran kita. Membuang kebodohan yang ada di dalam hidup kita. Agar supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu tidak kesulitan. Kita merasakan mudah. Kita bisa merasakan kenikmatan. Kita bisa menangis bahagia. Bisa melakukan ibadah kepada Allah. Sekian saja dari saya. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah.
Apabila ada kata yang sengaja dan tidak sengaja dari pribadi saya, mohon maaf kiranya saya kepada saudara sekalian. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.